돌아가 너 이수상한테 좀 내봐. 난 진범이 아니다. 이미 증거가 명확하거든. Halo semuanya, balik lagi di Kainovi Channel. Di video kali ini, aku akan membahas drama terbaru Our Blooming Youth. Drama ini mengisahkan sebuah kisah cinta takdir putra mahkota Lee Hwan yang diperankan oleh Park Hyung Sik dan Min Jae yang diperankan oleh Jeon Soni. Lee Hwan adalah putra mahkota yang sombong, jahat, dan sering berubah-ubah kepada orang lain. Ia juga menyimpan rahasia kutukan misterius. Akibatnya, dia adalah orang yang kesepian, yang menyembunyikan bekas luka di dalam benaknya. Sementara Min Jae adalah gadis yang sangat cerdas, yang berasal dari keluarga bangsawan yang dihormati. Namun, tiba-tiba seluruh keluarganya dibunuh, dan ia dituduh sebagai pelaku. Dan inilah alur drama Our Blooming Youth episode 1. Ibu kadangan seorang putra mahkota sedang berburu. Ia terlihat hati-hati di setiap gerak-geriknya. Saat ia lengah, sebuah panah menerjang dirinya dari belakang dan menusuk bahu kanannya. Kemudian ia terbangun dari tidurnya. Lalu seorang Kasim terdengar memanggilnya. Memasuki ruangan putra mahkota. Semua dayang di Istana Timur sibuk menggosipkan putra mahkota. Yang konon dia tertembak panah beracun di bahu sebelah kanannya. Dirumorkan pelakunya belum juga tertangkap karena area perburuan tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang kerajaan dan tidak mungkin ada orang luar masuk. Mereka berasumsi itu kutukan dari hantu. 외부인은 한 명도 없었다는데. 그게 다 귀신의 저주 때문이라는 말이 있어요. Lalu putra mahkota keluar dan tidak menghiraukan mereka. Ia langsung mengadakan pertemuan rutin. Ia mengatakan sebuah kalimat yang berarti dalam keadaan di atas dia tak memperlakukan bawahannya dengan hina. Dalam keadaan di bawah ia tak mencoba mencari bantuan dari atasannya. Ia memperbaiki dirinya. 상불 원천하며 합을 우인이냐. Kemudian Raja mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri untuk melakukan upacara perburuan. Namun, penasihat bagian kanan dan kiri bertentangan. 좌상께서는 걸밖을 나가 본 적이 없는 모양입니다. 저작거리까지 국본이. Kemudian sang raja menyetujui usulan untuk melakukan upacara perburuan untuk menghilangkan rumor putra mahkota yang tak bisa menggunakan tangan kanannya. Meski itu berbahaya bagi posisi putra mahkota, raja tetap melakukan itu. 대신들이 너를 사냥터에 Karena permintaan para pejabat disetujui oleh raja. Kemudian raja memerintahkan putra mahkota untuk melakukan upacara perburuan. Lalu Lee Hwan menyetujui karena tak ada cara lain untuk melindungi posisinya. 방도가 그건 알고 있겠습니까? Sementara itu, di sebuah rumah penasihat negara sebelah kiri sangat sibuk menyiapkan barang-barang untuk pernikahan. Tiba-tiba ada seorang prajurit datang dan menanyakan apakah benar ini rumah penasihat negara sebelah kiri. Di sebuah danau, pangeran sedang memandangi danau tersebut. Ia bersama dengan dua sahabatnya sekaligus Kasim dan juga pengawalnya. Mereka membicarakan upacara perburuan. Namun putra mahkota mengalihkan pembicaraannya. Ia malah membahas bagaimana tunangan sahabatnya itu. 어릴 때 스승님 댁에서 본 그 낭자리 잊었느냐. Saat mereka mengenang masa lalu, tiba-tiba prajurit datang membawa kabar mengejutkan. Prajurit tersebut meminta Kasimin untuk segera pulang karena calon tunangannya dari keluarga Master Min Honsung dan seluruh keluarganya dibunuh. Namun calon tunangannya Min Jae selamat. Namun Min Jae terduga sebagai pelaku. 죽였다고 합니다. Setelah kabar tersebut tersebar, para petugas kepolisian mencarinya. Namun Min Jae berhasil melarikan diri. Ia terus berlari dan akhirnya ia tertangkap. Ia berada di sebuah tebing. Ia telah dikepung oleh para prajurit-prajurit tersebut sehingga ia bertarung dengan mereka dan pada akhirnya ditembak oleh salah satu petugas dengan panah dan panah tersebut mengenai tangannya hingga membuatnya oleng dan terjatuh ke jurang. Antara hidup dan mati, namun Min Jae mendengar suara ayahnya bahwa ia harus hidup, ia harus bersama dengan pangeran. Ia mendengar pesan ayahnya saat sebelum meninggal. Lalu ia terbangun dan langsung ke darat.
Sementara itu, Li Huan sedang berendam. Ia merenung dan mengingat kejadian 3 tahun lalu. Saat ia tertidur, tiba-tiba selembar surat yang tertiup angin masuk ke dalam ruangannya. Dan surat itu berisi, kau bisa saja naik tahta dengan membunuh saudaramu. Tapi kau tak akan pernah menjadi raja. Ia terguncang karena pasalnya Kasih mengatakan, dipastikan tak ada orang masuk karena mereka terjaga sepanjang malam. Lalu putra mahkota melanjutkan membaca, aku adalah hantu dan surat ini untuk Pangeran Li Huan. Meski memiliki tangan, kau tak akan dapat menggunakannya. Meski memiliki kaki, kau tak akan pernah bisa berjalan. Kau akan mati sendiri tanpa anak dan istri. Sahabatmu akan menusukmu dari belakang dan akan banyak orang yang terbunuh karena kebodohanmu. 자식 없이 외로이 죽어갈 것이라. 버시 너에게 Sementara itu, penasihat negara sebelah kanan membuat rencana agar anak dari keponakannya, yaitu Pangeran Myung-an, akan dijadikan raja olehnya.